kegiatan pada pembinaan soft skill yang jalur SBMPTN. Nah, untuk itu kami mohon nanti Bapak staf ahli mungkin ada arahan dari Bapak Wakil Rektor hingga memperlancar pelaksanaan kali ini. Moga kepada Bapak Nirmala kami persilahkan. Oke, baik, matur nuwun Pak Arwan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber soft skill. Pada siang hari ini kita akan laksanakan koordinasi teknis. Ya, mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah ikut menjadi narasumber pada pembinaan soft skill jalur SNMPTN. Jadi mungkin ini nanti ya ada sedikit hal yang berbeda dengan yang kemarin. Ya. Ini sedikit saya sampaikan gambaran untuk kegiatan soft skill daring tahun 2020 ini, karena ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang kalau dulu itu narasumber itu menyampaikan materi di kelas. Nah, untuk yang tahun ini dilaksanakan secara daring, materi itu berupa video sudah kami unggah ke Bismart, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa ini sudah mulai mengakses dari hari Minggu kemarin, sehingga di situ mahasiswa fleksibel, karena saya kira ini juga berbarengan dengan perkuliahan. Kemudian untuk narasumber juga ini kami buat lebih fleksibel untuk pemberian feedbacknya. Nah, pada soft skill 2020 ini yang dilakukan atau yang menjadi tugas narasumber itu apa? Yaitu yang pertama adalah memberikan feedback pada forum diskusi dan juga tugas yang dikumpulkan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu di Bismart itu yang pertama sudah ada materinya, yang kedua di situ ada forum diskusi. Di situ sudah kami berikan pertanyaan pemantik. Jadi tugas Bapak Ibu nanti memberikan penguatan dari jawaban-jawaban mahasiswa tersebut atau memberikan klarifikasi, dan juga mungkin menjawab pertanyaan bagi kalau misalkan ada mahasiswa yang bertanya terkait materi tersebut. Nah, kemudian untuk tugas, ini tugasnya juga sudah ada, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek di Bismart-nya masing-masing tugasnya apa saja. Nah, di situ nanti Bapak Ibu tugasnya yaitu mengoreksi atau memberikan penilaian terhadap hasil jawaban atau tugas dari mahasiswa. Kemudian diberikan komentar, jadi tidak hanya memberikan penilaian baik, sangat baik. Jadi nanti ada penilaiannya, ada 5, yaitu sangat tidak baik, kemudian kurang baik, baik, kemudian sampai dengan yang sangat baik. Di situ ada skalanya. Nah, kemudian pada bagian tugas tersebut, nanti untuk secara teknis detailnya akan disampaikan oleh Pak Yuliansah, dan mungkin kalau misalkan ingin belajar sendiri di rumah, nanti bisa melihat video yang sudah kami sertakan di surat undangan. Jadi di situ ada beberapa jenis video tutorial untuk membuka Bismart-nya, masuk ke penugasannya dan yang lainnya. Jadi yang perlu diperhatikan itu yang tidak kalah penting adalah nomor rombelnya Bapak Ibu. Jadi sampai jalur yang kemarin yang sudah dilaksanakan itu terdapat beberapa narasumber yang salah kamar karena tidak melihat rombelnya, nama rombelnya atau nomor rombelnya. Jadi yang seharusnya di sini diberikan feedback oleh Pak A, kemudian ada Pak B yang masuk ke situ. Loh, kok ini sudah diberikan feedback semua, padahal saya belum memberikan feedback sama sekali. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perbedaannya dengan soft skill yang yang untuk SNMPTN, yaitu dalam waktu untuk pemberian feedback di forum diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin kan kita berikan waktu misalkan dari jam 8 sampai 8.45. Tapi kalau untuk yang ini baik untuk forum diskusi dan juga
tugas itu kami berikan waktu kepada narasumber untuk memberikan feedback itu kurang lebih 1 kali 24 jam. Tepatnya 1 kali 24 jam lebih 45 menit. Nah, itu. Jadi nanti mohon Bapak Ibu bisa memberikan feedback di rentang waktu yang sudah diberikan, karena di situ sudah sangat fleksibel, bisa dikerjakan baik malam hari, pagi. Yang penting di situ masih dalam rentang waktu yang kita tentukan, sehingga mahasiswa di situ juga masih aktif untuk melihat hasil feedback yang diberikan oleh narasumber. Oke. Kemudian ini mungkin saya tidak usah panjang lebar karena waktu juga Bapak Ibu setelah ini ada kegiatan yang lain. Ini nanti langsung saja waktunya saya berikan ke Pak Yuliansah untuk diberikan tutorialnya. Tutorialnya nanti untuk masuk ke Bismarck-nya, kemudian memberikan feedback di forum diskusi dan juga memberikan grading atau penilaian dan komentar pada tugas mahasiswa. Baik. Dan kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti mungkin bisa disampaikan di akhir sesi apabila ada yang masih kurang jelas. Baik, untuk menyingkat waktu, ini waktu dan tempat kami berikan kepada Pak Yuliansah untuk diberikan penjelasan teknisnya untuk akses Bismarck-nya. Monggo Pak Yuliansah. Saya akhiri dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak staf ahli, Bapak tim ahli dan Bapak-Bapak Ibu semua yang saya hormati. Saya izin share screen dulu ya, biar langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, saya di sini hanya ingin sharing saja. Sebenarnya mungkin sebagian besar Bapak Ibu semua sudah menjadi ada yang sudah menjadi narasumber di pertemuan gelombang sebelumnya di SNMPTN, baik di kelompok 1 maupun kelompok 2. Caranya masih sama Bapak Ibu, karena mungkin hampir semua dosen menggunakan Bismarck karena sedang perkuliahan online seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung membuka Bismarck. Ya, pertama-tama secara singkatnya ya pakai browser. Di browser itu kita ketikkan Bismarck saja. Terus setelah itu kita login menggunakan akun SSO kita. Nah, di akun SSO ini sudah otomatis tersave biasanya di komputer pribadi. Kalau belum tersave, diisikan emailnya, terus password, terus login. Nah, pada saat login nanti, Bapak Ibu akan mendapati bahwasannya dibawa ke halaman dashboard Bismarck atau halaman dashboard. Bapak Ibu apabila ingin merubah tampilan menjadi bahasa Indonesia, bisa menggunakan menu ini, atau mau tetap bahasa Inggris seperti default, monggo. Nah, untuk mengakses akun Bismarck, untuk mengakses Bismarck-nya soft skill, course-nya pembinaan soft skill 2020, kita bisa mengakses dari My Latest Courses. Sini adalah daftar course yang pernah kita buat atau pernah kita masuki sebagai teacher, student, ataupun role lainnya. Cari pembinaan soft skills 2020, terus kita klik. Oke. Nah, sampai di sini, mohon Bapak Ibu untuk mencermati undangan yang diberikan panitia, karena sekali lagi, tadi sudah disampaikan dari Bapak staf ahli, bahwasannya diundang itu Bapak Ibu akan bertugas di materi berapa, mohon dicermati karena beberapa hal kemarin ada yang tertukar gitu, mengerjakan punya narasumber lainnya. Di sini ada 18 materi Bapak Ibu, sudah lengkap semua, tinggal dikoreksi, tinggal diberikan komen nanti di tugas dan forum. Nah, mohon pada saat Bapak Ibu sudah diberikan undangan, dibuat note saja Bapak Ibu di materi nomor berapa. Oke, misalnya saya ambil contoh, saya akan menjadi narasumber di materi nomor 7, praktek transformasi kehidupan kampus. Nah, saya klik
pada topik praktek transformasi kehidupan kampus. Nah, di sini ada overview. Nah, ini ada materinya. Apabila Bapak Ibu ingin mempelajari materi sebelum memberikan feedback ataupun memberikan komentar di forum diskusi, silakan diputar karena berbentuk video. Tetapi kalau seandainya tidak diperlukan dan sudah cukup, boleh langsung untuk menilai tugas dan berpartisipasi di diskusi. Nah, perlu diperhatikan bahwasannya di undangan dan penyelenggaraan pada minggu ini kita fokus pada kelompok 3, yaitu SBMPTN kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah selesai Bapak Ibu. Nah, tugas di sini kok ada 3 karena masing-masing kami buat per kelompok. Kami takut apabila tugas itu dibuat hanya untuk satu saja dan di situ ada sekitar 6 kelompok, kalau terjadi apa-apa nanti datanya hilang semua. Akhirnya kami pecah. Jadi mohon selain dicermati, yang pertama adalah materi berapa, yang kedua adalah kelompok berapa. Nah, sekarang yang berjalan adalah kelompok 3. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk menilai tugas, karena tugas ini ada 2 macam. Yang pertama tugas yang langsung diketik di Bismat, kedua tugas yang diunggah, sifatnya unggahan berbasis PDF. Nah, ini contohnya tugas yang berbentuk langsung. Ya, kita klik. Untuk waktu pengumpulan tugas itu jadwal dari sisi mahasiswanya adalah setengah jam sebelum Bapak Ibu bertugas menurut surat undangan itu sudah ditutup link tugasnya. Otomatis pada saat Bapak Ibu bertugas, normalnya semua mahasiswa yang terlibat harusnya sudah mengumpulkan tugas yang sudah diberikan. Nah, pertanyaannya apabila ada yang tidak mengumpul seperti apa? Untuk sementara apabila tidak ada masalah terkait dengan sistem, itu tidak ada perpanjangan waktu, berarti ditinggal saja. Nah, kembali ke tugas tadi, selain mencermati pertama materi berapa, kedua kelompok berapa, ini kelompok 3, dan rombel berapa yang terakhir. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang rombelnya banyak seperti saya, karena saya di sini posisinya sebagai teacher, gitu. Nah, sebagai teacher, sehingga rombel saya ada semua. Nah, semoga punya Bapak Ibu hanya ada 1 atau 2 paling banyak. Dipilih rombelnya, nah saya contohkan di sini ada rombel 67. Oke. Di sini baru ada 4 orang yang mengumpulkan. Nah, setelah dapat rombelnya, kita bisa melihat di sini partisipan ada 46 orang, yang submit baru 4 orang, yang perlu dinilai 4 orang. Apabila ternyata dari 46 orang ini yang mengumpulkan hanya 1 orang, berarti Bapak Ibu hanya menilai 1 orang saja, tidak perlu me-WA panitia, Pak ini gimana kalau seandainya hanya ngumpul 1 orang ya, berarti itu keberuntungan Bapak Ibu semua. Jadi hanya mau reaksi 1 orang saja dengan bayaran yang sama. Nah, setelah ini kita tekan tombol grade. Nah, karena di sini tampilannya tugasnya adalah tugas langsung, sehingga tidak ada tampilan yang ada di layar putih. Kalau yang di sini adalah tugas yang diunggah. Nah, jawaban mahasiswa ada di kolom sini. Nah, di sini ada pertanyaan dari tugas tadi seharusnya. Di situ dijelaskan bahwasannya untuk menjadi orang yang mampu beradaptasi di lingkungan kampus itu seperti apa caranya. Terus jawabannya seperti ini. Apabila Bapak Ibu sudah membaca jawabannya, bisa diberikan komen di sini. Terus nanti dipilih sangat baik dan baiknya, grade-nya akan muncul pada saat telah ditutup tugasnya. Ini masih baru berjalan. Nah, nanti Bapak Ibu hanya mengklikkan baik, sangat baik, sehingga tidak ada grade yang dituliskan secara manual. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila sudah selesai, silakan tekan notify student, terus save and show next. Kira-kira seperti itu. Jadi kita balik dulu.
ke halaman selanjutnya. Nah, itu untuk tugas yang berbentuk isian langsung. Nah, apabila tugasnya itu berbentuk unggahan, sebentar, ini internet saya agak sedikit lambat. Dalam? Nggih, pripun, Bu? Surat edaran itu Nggih. biar aja ya, kita juga nggak pernah banyak yang masuk ini. Nggih, biar ada keluarga mboten sadi damel jadwal ngoten. Ya jadwal Nggih. dulu aja, Nggih, pun. karena kayaknya juga nggak terlalu. Ini sambil Pak Yuli mencari apa yang sudah masuk tugasnya, bagi Bapak Ibu nanti kalau misalkan menemui yang di situ tugasnya tidak diupload atau mahasiswa itu tidak mengupload tugas, silahkan diberikan nilai atau grade paling rendah Bapak Ibu dan diberikan keterangan di situ mahasiswa tidak mengumpulkan tugas. Jadi sebaiknya tidak dikosongi karena dari rekap yang di grade itu nanti kalau dilewati itu di sistem dianggap belum dikoreksi. Jadi tetap diberikan nilai terendah, kemudian diberikan komentar bahwa mahasiswa itu belum mengumpulkan tugas seperti itu. Oke. Monggo dilanjutkan Pak Yuli. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sebentar. Bisa ditunjukkan yang kemarin sudah jalan aja Pak, yang di SNMPTN enggak apa-apa mungkin. Oke, ini yang di kelompok 2, Pak. Nah, tak tunjukkan dulu. Mas Adit, kalau perlu diskusi kelompok kecil di mana nih, Mas? Mau dipakai. Sebentar nih Bapak Ibu.
Tanpa suara ya Pak ya. Jadi Bapak, ini sepertinya yang kerekap yang kemarin belum mau muncul, padahal di sini sudah ada. Hanya ingin menunjukkan saja bahwasannya di assignment untuk tugas yang sudah berjalan, contohnya, bahwasannya apabila tugas itu berbentuk PDF, itu tampilannya akan ada di sebelah kiri, contohnya saja. Kira-kira seperti itu. Cuman saya kesulitan ini menemukan rekap tugasnya yang kemarin, karena di sistem sudah ada tapi belum mau ditunjukkan, belum bisa ditunjukkan. Kira-kira seperti itu. Pak Yuli, mungkin bisa di-sharekan dari video saja, video yang videonya kemarin. Saja, Jeng. Oh ya, siap. Ya. Sebentar. Oke, coba saya Pak Yuli, bantu Pak. Di backup dulu Mas Arwan. Oke, sebentar ini. Saya izin share screen Bapak Ibu. Melanjutkan tadi yang di Pak Yuliansa. Jadi Bapak Ibu sudah kami berikan undangan sesuai dengan yang tertera. Misalnya contoh Bapak Ibu kami undang untuk memberikan feedback di materi transformasi kehidupan kampus. Nah, di situ ada mahasiswa, kemudian segmen. Nah, segmen ini tadi sudah disampaikan kita fokus kepada tugas. Tugas praktek yang kelompok 3, kemudian ada forum Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu ada 2. Yang pertama memberikan penilaian di tugas, kemudian nanti aktif berdiskusi di forum. Nah, yang contoh yang tugas tadi sudah disampaikan, misalnya ini saya buka tugas, kemudian Bapak Ibu ada ditugaskan di rombel berapa, misalnya di rombel 66 misalnya. Nah, di sini ada contoh tadi disampaikan partisipan, submitted, dan seterusnya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menilai, langsung klik grade saja. Pastikan semua komplit saja dulu Bapak Ibu, supaya tidak 2 kali kerja. Tapi kalau mau dicicil, boleh. Nah, di sini ada fitur, kalau dia tugasnya tidak kita minta untuk ngupload PDF, berarti sini kosong. Tugasnya ada di sini. Nah, Bapak Ibu bisa klik tombol plus di sini. Nah, ini adalah jawaban mahasiswa. Kalau Bapak Ibu ini terlalu sempit, ini bisa digeser. Nah, sehingga tampilannya full. Nah, ini respon jawaban dari mahasiswa. Kemudian kita tinggal memberikan grading saja nanti di bagian menu grade-nya di situ. Nah, kemudian kita bisa memberikan feedback. Jangan lupa nanti Bapak Ibu bisa klik notify-nya, save and show next. Nah, ini nanti perlu dilakukan itu sehingga Bapak Ibu bisa memberikan grading di situ. Nah,
di bagian grading nanti kalau ini prosesnya sudah ditutup ada menu pilihan sangat baik, baik dan seterusnya. Itu cukup bisa dituliskan dari situ Bapak Ibu. Nah, ini nanti bisa dilanjutkan dari situ sampai akhir, kemudian ada fitur filter di sini Bapak Ibu. Jadi yang sudah submitted required grading, misalnya kalau misalnya pas kita punya waktu luang hanya 10 menit untuk menilai. Nah, kita buka dulu nanti lanjutkan lagi di waktu yang lain kita bisa filter required grading. Nah, jadi nanti akan muncul mana yang belum kita nilai sehingga pas posisi saat sesi ini kita bisa lihat berapa yang belum kita nilai dan seterusnya. Nanti panitia akan merekap dari sini, mungkin Bapak Ibu kalau yang waktunya sudah batas waktu tapi belum selesai mungkin nanti sering-sering juga kontak dengan saya karena bisa jadi saya minta untuk melanjutkan. Kemudian tugas lain adalah forum Bapak Ibu. Nah, di sini ada forum, kami sudah kasihkan pemantiknya, forum diskusi. Kemudian pertanyaannya ini adalah studi kasus yang dilentarkan ke mahasiswa pada hari jam sekian, kemudian ada kegiatan ini, kemudian apa yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini ada respon dari mahasiswa. Ini idealnya Bapak Ibu bisa memberikan feedback satu persatu, tetapi ini kalau isinya 40 lebih berarti 40 kali. Nah, atau pilihan yang kedua Bapak Ibu bisa mengambil intisari dari respon mahasiswa. Ditulis dulu di notepad misalnya. Nah, ini kemudian kita baca seluruhnya sampai akhir. Intinya arahnya mahasiswa itu kemana? Nah, respon jawaban mahasiswa. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin telah mendapatkan intisari dari respon mahasiswa ini, Bapak Ibu bisa menjawab dari sini, reply ini. Nah, kita klik reply. Nah, kita berikan overall secara keseluruhan, karena dari forum ini baru ada 8 mahasiswa yang memberikan respon. Nah, dari 8 mahasiswa itu secara overall feedback Bapak Ibu apa. Jadi cukup 1 kali di forum, karena mahasiswa kami berikan kegiatan, aktivitas, yaitu forum untuk diskusi dan penugasan. Harapannya mereka bisa belajar secara mandiri, kemudian bisa lebih optimal. Kurang lebih itu Bapak Ibu tugas dari Bapak Ibu. Masalah nanti formatnya itu PDF atau format teks, nanti bisa menyesuaikan. Nah, jadi kalau kami minta unggah format PDF, nanti akan muncul di sini. Tapi kalau mereka ngirimkannya hanya teks, berarti munculnya di sini. Kalau teksnya ini belum komplit, ada tanda plus di sini. Jadi untuk melebarkan bisa lihat dari sini. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi forum, kemudian penugasan. Nah, forumnya bisa kita jawab overall dari seluruh mahasiswa, responnya seperti apa. Kemudian kalau tugas, memang karena ini soft skill, lebih ke subjektivitas, harapannya secara personal kita bisa memberikan penguatan kepada mahasiswa sehingga ada penilaian grading sangat baik dan seterusnya. Kemudian kalau kita perlukan kita bisa berikan feedback, bisa juga ditulis di komentar di sini. Jadi monggo Bapak Ibu ada banyak fitur senyaman mungkin. Tapi yang paling penting ada di grading karena nanti akan direkap oleh sistem berapa yang sudah dinilai oleh Bapak Ibu. Itu. Ini ada contohnya Pak Arwan yang tadi untuk PDF tadi, kelas gradingnya juga. Kira-kira mohon maaf ditampilkan ke Bapak. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Nanti file PDF-nya akan terbaca otomatis di sini. Cuman mohon maaf file PDF apabila gambar PDF-nya terlalu besar karena ada beberapa tugas yang sifatnya itu bukan dari file PDF yang dikonvert dari file mentah, tetapi bersifat foto. Misalnya mereka ngerjakan di kertas, terus difoto, dikonvert, terus diupload. Itu mungkin gambarnya agak besar dan di Bismart ini belum difasilitasi untuk zoom out dan zoom in, sehingga biasanya kalau cara saya untuk mengatasinya saya pakai scroll atas scroll bawah. Nah terus di sini bisa dipilih menurut persepsi Bapak Ibu
tugas ini termasuk kategori sangat tidak baik, cukup, ini pakai cukup kalau yang di scope skill, terus baik dan sangat baik. Terus dituliskan komentar di sini, seperti apa masukan terhadap tugas ini, kemudian ya seperti yang dikatakan tadi, terus save and show next, sampai seterusnya, sampai terulang kembali kepada mahasiswa nomor 1, berarti tugas Bapak Ibu telah selesai. Seperti itu saja tambahannya Pak Arwan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuli. Sementara itu dari kami Bapak Ibu, mungkin kita bisa gunakan waktunya untuk lebih intensif diskusi, karena kemarin video sudah kami share, kemudian ini tadi secara garis besar tugas Bapak Ibu sudah kami sampaikan, sehingga efektif efisien bisa kita manfaatkan untuk diskusi yang Bapak Ibu butuhkan dan ditanyakan apa. Monggo Bapak Ibu. Nah, saya baru, jadi saya mohon rombelnya belum dibagi ya. Rombelnya saya gimana ini? Di surat Bapak, sebentar kami perlihatkan. Di surat ada Bapak, di Japri dari saya mungkin ada keterangan di situ rombel berapa Bapak. Di mana? Di WA, di Japri dengan saya Bapak, yang kontak dengan saya mungkin ada keterangan di surat itu rombel berapa. Oke. Pak Mulyo Prabowo itu ada di rombel 53 Bapak. Nah. Iya, ini saya. Semua Bapak Ibu mungkin kalau untuk melihat di rombel berapa, hampir semua sudah saya kirim Japri di rombel berapa, itu sudah ada Bapak Ibu. Bisa Japri lagi ke saya untuk Oh iya, ini udah ada kok, ini saya baru undangan Mas. Iya. Oh iya, oke. Jadi mungkin saya share untuk mengingat kembali, mungkin untuk Bapak Ibu yang lain. Jadi ada ini Bapak Ibu. Jadi di bagian keterangan ini ada tanggal mulai. Jadi rentan tanggalnya Bapak Ibu bisa mulai pukul sekian. Jadi tanggal Rabu, tanggal 23 pukul 8 sampai maksimal Kamis jam sekian. Nah, mahasiswa itu sudah ditutup. Kalau yang materi ini, materi transformasi kehidupan kampus itu sudah ditutup pukul 7.30, sehingga harapannya begitu Bapak Ibu masuk ini atau setelahnya maksimal sampai hari Kamis jam 8.45 itu tugas mahasiswa sudah ada. Nah, rombelnya ada di rombel 49. Nah, kemudian kalau misalnya kami buat 2, ada instruksi teknis, jadi petunjuk teknisnya ada di alamat ini Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan secara tertulis ini ya. Saya Jumat Sabtu ya Mas ya. Iya Bapak. Nah aslinya rentan waktunya itu Jumat Sabtu, tetapi mungkin diselesaikan di hari Jumat saja 45 menit selesai, nggih cukup. Yang hari Sabtu tidak perlu Bapak. Oke. Oke, sementara itu Bapak. Jadi mungkin kelihatannya saja ini aktivitas tugasnya itu sangat banyak karena menilai tugas, kemudian ikut diskusi di forum. Tetapi ketika nanti Bapak Ibu melakukan, bisa jadi itu diselesaikan dalam waktu 45 menit selesai Bapak Ibu. Boleh tanya Pak? Ya, Pak Arwan atau Pak Yuli? Monggo Bapak. Oke, tadi kan tugasnya salah satunya berdiskusi di diskusi forum Pak ya. Artinya kan tidak mungkin itu hanya dibuka di akhir atau kita selama diskusi itu kita mengomentari atau bagaimana ya tugas di dalam yang diskusi tadi Pak, sehingga mungkin adalah penting untuk masuk di awal-awal gitu, tidak di akhir jam atau yang dicontohkan tadi misalnya kemudian baru Kamis pagi baru masuk itu kan, atau bagaimana? Matur nuwun Bapak. Idealnya memang ketika kita
masuk ke forum diskusi, itu idealnya memang kita menjawab satu persatu Bapak, seperti di kuliah itu. Nah, sehingga kalau mahasiswa ada sesuatu yang mungkin bisa ditanyakan, bisa dilakukan diskusi dua arah, tetapi teks. Nah, ini tidak hanya satu kali respon, mungkin bisa berkali-kali. Nah, itu idealnya seperti itu Bapak. Tapi karena mungkin Bapak Ibu punya kesibukan dan aktivitas lain, plan kedua atau cara yang kedua, Bapak Ibu bisa membaca cepat dari respon mahasiswa ini seperti apa, kemudian garis besarnya arahnya kemana. Nah, kita bisa menjawab atau memberikan penguatan Bapak dari studi kasus ini. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa secara sesuai dengan studi kasusnya Bapak. Mungkin itu Bapak. Oke, terima kasih. Oke, siap Bapak. Jadi kita lebih fleksibel karena Bapak Ibu juga ada kuliah, kemudian ada aktivitas lain, sehingga ini bisa dilakukan di sela-sela aktivitas Bapak Ibu. Semoga tidak merepotkan, tetapi tetap ada perhatian ke mahasiswa secara personal maupun secara umum, sehingga target utama pembinaan soft skill kita kepada mahasiswa tetap tersampaikan sesuai dengan capaian pembelajaran tiap materi. Ini ada yang tanya dari Bu Lis di chat, Bu. Jadi diskusi hanya yang sesuai forum Rombel, Ibu. Jadi kita kalau punya waktu luang bisa mengakses ke Rombel lain, tapi sebaiknya ke Rombel kita sendiri saja, karena Rombel lain sudah dikondisikan oleh Bapak Ibu yang lain, karena banyak kemarin juga yang tadi disampaikan salah masuk kamar karena ada yang Rombel di Rombel itu, sehingga bisa memperhatikan di Rombel, dan kita cukup menilai di Rombel kita, kemudian cukup diskusi di forum yang sesuai jatah kita. Maaf mungkin Pak itu, Ibu. Arwan, bukan itu yang saya maksud dalam pertanyaan saya. Kalau yang gelombang kemarin kan ada saat kita online dengan Rombel itu selama 45 menit itu. Ketika ada kendala kemarin kemudian dibuatkan WAG. Kalau ini nggak ada itu ya? Nggak ada. Oh, Ibu. Jadi karena yang jalur SNMPTN kemarin kita betul-betul di awal babat alas, kemudian kita juga belum tahu performanya Bismat seperti apa, sehingga kita uji coba dengan beberapa sistem. Nah, karena kali ini waktunya bersamaan dengan kuliah, sehingga kita buat waktunya lebih fleksibel. Tidak ada diskusi di WhatsApp group, kemudian kita juga tidak real time 45 menit harus ada di situ, Ibu. Jadi bisa menyesuaikan di rentan waktu. Sudah kami set 1 kali 24 jam, lebih 45 menit. Sehingga kalau Bapak Ibu punya waktu, mungkin meluangkan waktu 45 menit dari rentan waktu itu sudah cukup untuk memberikan penilaian dan feedback. Tidak seperti yang jalur SNMPTN kemarin. Karena kan kemarin kita sempat coba pakai forum chat. Nah, ternyata Bismatnya tidak kuat. Kemudian kita coba geser ke WhatsApp group. Tapi bisa jadi nanti ketika kita lakukan live seperti kemarin mengganggu aktivitas kuliah, karena ini mahasiswa semua sudah kuliah, Bapak Ibu dosen juga sudah kuliah, sehingga kita atur, kita ambil jalan tengahnya supaya semua kegiatan tetap berjalan, Ibu. Makasih, Ibu. Oke, terima kasih Pak Arwan. Monggo Bapak Ibu yang lain, monggo Pak Warsono, monggo Pak. Terima kasih Pak Arwan. Untuk saya Rombel 66 itu kok ada 3 kelompok, memang seperti itu ya, Pak? Ada 3 kelompok, jadi Rombel 66 ada kelompok 1, ada kelompok 2, kelompok 3. Apa semuanya harus dinilai atau memang satu kelompok saja? Matur suwun Bapak Warsono. Menika kalau di rekap kami, Bapak
di rombel 66 dan rombel 68. Oh, 66 dan Nah, 66 dan 68 itu jumlah mahasiswa kurang lebih 40 sampai 50 karena jumlah mahasiswa SBMPTN ini lebih banyak dari SM sehingga terpaksa kelasnya kami tambah kelas rombelnya maksimal sampai 50 orang. Bisa jadi nanti yang jalur seleksi mandiri bisa lebih banyak. Jadi itu harus dinilai semua. Kelompoknya kode kelompok, jadi Bapak gini, kode kelompok itu SNMPTN, SBMPTN, SM. Nanti ada kelompok 1, 2, sampai 6. Itu yang kelompok besar. Nah, yang kecil itu kami istilahkan dengan rombel, Bapak. Jadi cukup Bapak nanti mencari rombel sesuai dengan yang diundangan. Pas di kelompok 3, kemudian semua yang jalur ini kelompok 3, kemudian rombel berapa? Rombel 66, 68 atau berapa? Dari situ Bapak. J. Terima kasih Pak. J, siap Bapak. Pak, saya Pak. Rombel berapa saya Pak ya? Pak Effendi. Pak Effendi itu ada di rombel 59 Bapak di surat. Mungkin nanti kami rombel 59 Bapak. 59 ya. Mungkin bisa sambil melihat kembali chat dari kami. Mungkin sebelum sesi kita juga nanti akan ingatkan lagi Bapak Ibu di rombel berapa supaya tidak tertukar dengan Bapak Ibu yang lain. Sekarang saya Pak Arwan mau tanya. Pak Anwar, Bapak. Kan ada di undangan kan saya misalnya hari Kamis dan Jumat. Yang hari Kamis itu mulainya jam 11. Tapi kan tidak ada selesai sampai jam berapa. Tapi di hari Jumat langsung selesai jam 11.45. Jadi pengertiannya kalau tadi ada penjelasan untuk kita mereview tugas atau menilai dan masuk forum diskusi, itu berarti waktunya 1 kali 24 jam ditambah 45 menit itu maksudnya hari Kamis dan Jumat itu sehingga pagi harinya kita tidak ditentukan jam berapanya gitu ya Pak? Iya Bapak, jadi waktunya lebih fleksibel. Misalnya contoh tadi yang kami tampilkan menikah Bapak untuk kasus sama. Nah, misalnya ini Bapak Ibu kami mulai di hari Rabu jam sekian tanggal mulai. Nah, misalnya tepat waktu jam 8 kita buka, kemudian 45 menit selesai. Ya sudah, berarti di hari Kamis kita tidak tugas. Nah, sehingga ini hanya rentan waktu untuk memberikan feedback saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita sangat sibuk misalnya, kemudian seharusnya kita mulai sejak hari Rabu, tetapi baru bisa di hari Kamis jam 8. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita mulai hari Kamis jam 8, itu tidak apa-apa. Karena masih di rentan waktu pemberian feedback. Itu Bapak. Oke, terus Pak Arwan. Iya, siap Bapak. Jadi fokusnya ke tanggal, kita buat lebih fleksibel. Kalau Bapak Ibu di jam kerja ada kesulitan karena mengatur waktu dengan kuliah atau rapat atau kegiatan yang lain, itu Bapak Ibu bisa lakukan malam hari atau mungkin dini hari juga bisa kalau pas ngelilir bangun. Nah, itu bisa ke situ. Nah, kemudian waktu kita buat lebih fleksibel, rombelnya juga dipastikan sesuai dengan rombel yang dijatahkan sehingga tidak tertukar dengan rombel yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu. Monggo kalau ada yang diskusi lagi. Boleh tanya Pak Arwan? Monggo Pak Prof. Suroso. Saya kan dapat jadwal Sabtu 26 September pukul 2 siang sampai Minggu 27 September. Memang kegiatan nggak ada tatap muka ya Pak ya, seperti dulu. Jadi cuma seperti mengerjakan LMS di situ-situ aja, terus kemudian menilai gitu aja Pak Arwan. Lurus Bapak, tidak tatap muka karena kan
karena ini posisinya arahan dari Bapak WR kemarin, dari Bapak WR 1 itu arahnya jangan sampai mengganggu aktivitas kuliah karena sudah kuliah, sehingga kami cari alternatif untuk tidak tatap muka tetapi tetap nilai-nilai yang mau kita sampaikan ke mahasiswa tetap tersampaikan, Bapak. Terima kasih Pak Arwan. Jadi enak ya dengan LMS seperti sekarang ini kan fleksibel untuk mengerjakannya, menilai tugas-tugas mahasiswa yang diwajibkan di dalam LMS itu. Terima kasih Pak Arwan. Nggih, matur suwun Bapak. Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang ditanyakan kembali. Mungkin bisa sambil nyoba buka Bisma, kemudian cek surat undangan, kemudian masuk ke materi yang sesuai di surat undangan, di rombel, apakah ada kendala dan seterusnya, mungkin bisa disampaikan ke kami jika ada yang kurang sesuai. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin dicukupkan. Oh, mungkin monggo Bapak. Monggo Pak. Monggo Bapak. Kalau ya, saya cuma karena saya masih baru kali ini, jadi monggo bahan ajarnya itu sudah ada. Pangapunten Pak Biro. Nggih Pak Mulya. Ini bahan ajarnya sudah ada semua di Bisma, bahan Bapak ajarnya. Ibu. Oke, bahan ajarnya sudah ada semua di Bisma. Coba kami share kembali. Bahan ajarnya itu sudah ada. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi bahan ajarnya yang kami sampaikan itu semua sudah ada bahan ajarnya Bapak Ibu dalam bentuk video, karena mahasiswa sekarang lebih suka dalam bentuk video daripada bentuk teks atau tulisan saja. Jadi semua sudah komplit Bapak. Jadi ini capaian pembelajaran. Saya ulangi, ini contoh di materi Bapak. Jadi tujuannya sudah ada capaian pembelajaran apa yang mau kita sasar ke mahasiswa. Kemudian ada resource. Ini materi yang mereka pelajari Bapak Ibu. Oh ya. Jadi ini itu bahan ajarnya itu ini ya. Materi yang mereka pelajari. Ya, ini bahan ajarnya. Nah, kemudian ada tugas. Nah, ini tugasnya, assignment. Kemudian ada forum diskusi untuk penguatan. Kurang lebih itu, Bapak. Pak Anwar. Yes, sekarang saya lagi nyun besok Pak Arwan. Setelah di Semat, kan saya tugasnya itu untuk praktek pengambilan keputusan. Iya, Bapak. Iya, keputusan. Tapi kemudian begitu saya klik, itu saya kan masih 053. Tapi kok saya tidak muncul rombelnya atau mahasiswa yang saya review atau nilai kok nggak muncul ya? Iya, Bapak, karena belum tanggalnya, mereka belum mengerjakan. Jadi kita buat bertahap. Normalnya 1 hari itu mereka hanya akses 3 materi, Bapak. Nah, ini kan ada 18, sehingga sampai di hari Jumat itu harapannya komplit 18 materi. Nah, ini karena jalur SBMPTN itu sudah bareng dengan kuliah, 18 materi itu kita open semua bareng. Kemudian batas akhirnya sesuai dengan surat ditugas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ditugaskan di hari Jumat, kemudian aksesnya sekarang, itu bisa jadi tugasnya mahasiswa belum ada. Mahasiswa belum merespon, mahasiswa belum mengerjakan. Sehingga rekomendasinya adalah mulai membukanya atau mulai mengerjakannya sesuai dengan waktu mulai. Kalau begitu, andaikan memang sudah sesuai dengan jadwalnya,
hari Kamis atau Jumat, yang mestinya mahasiswa itu sudah upload tugas. Jika saya klik belum ada satupun nama mahasiswa itu yang muncul, berarti dapat diartikan memang belum mengerjakan tugas gitu ya, Pak? Iya, Bapak. Jadi kalau sudah sampai waktunya, kemudian mahasiswa belum ada satupun yang mengumpulkan, berarti hasilnya mahasiswa itu yang belum mau merespon, dan itu kita berikan respon semaksimal mungkin. Panjang di. Ya sanu buka sing kuwi sing pas karo anu. Nggih, pangapunten Bapak Biro, Pak Suryo, tadi ada yang mau ditanyakan. Monggo Bapak. Lupa saya, belum unmute. Pak Arwar yang tadi hampir sama ya, intinya kalau di situ masih kosong berarti dia nggak ngerjakan atau nggak hadir, itu kita tahunya dari mana ya? Sesuai waktu Bapak. Jadi sebentar kami coba tampilkan. Kan kita beri nilai itu sudah berlalu Pak, tapi kita lebih jadwal tapi kosong berarti itu nggak hadir ya? Kalau misalnya ini yang materi transformasi, kemudian kita login di hari Kamis. Nah, ternyata ketika kita login di hari Kamis, kita buka tugasnya, ternyata semua masih 0. Nah, misalnya di sini, ini kan sudah ada 10 ini. Ternyata di sini yang ikut 46, tapi semua masih gradingnya 0. Berarti belum ada yang mengumpulkan juga ini, submitted 0, mid grading 0 misalnya. Berarti mahasiswa itu belum mengumpulkan, belum mengerjakan. Nah, itu Bapak. Nah, indikator nanti kita selesai, itu need gradingnya 0. Jadi di sini submitted 46, need grading 0. Berarti kita sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut, Bapak. Oh iya. Oke Pak, saya kira jelas. Nanti kalau hari H deket, kita kontak lagi kalau kurang jelas. Makasih Pak. Siap Bapak. Nanti kami ingatkan H-1 atau mungkin hari sebelumnya atau mungkin jam sebelumnya atau pas jamnya kita ingatkan kembali Bapak Ibu untuk pemberian feedback dan di forum. Silakan Bapak Ibu, monggo kalau ada yang di Mas Arwan. Bapak. Rombelnya itu mungkin sama nggak antar narasumber? Bisa jadi sama, Bapak. Tapi orangnya isinya beda? Misalnya Pak Biro ada di rombel 66, materi transformasi. Nah, nanti materi yang manajemen waktu, rombel 66 bisa jadi narasumber yang lain, Bapak. Oh, soalnya tadi yang Pak Anwar Senen tadi kan manajemen waktu apa ya? Tadi kan 53. Kelihatannya saya sama 53. Jadi mahasiswanya sama, tapi materinya bisa jadi berbeda, Bapak. Nah, materinya tadi sama kelihatannya. Coba, Pak Anwar Senen tadi manajemen waktu. Rombel 53. Saya juga itu. Oh, Pak Anwar Senen itu 52, Bapak. Wah, 52 ya, ampun. Saya kira 53, nih salah lagi nanti. Bapak 53, Pak Anwar 52. Mas Anwar. Enggak, Bapak Mulyo. Untuk bahan ajarnya itu kok saya belum dapat ya? Bahan ajarnya saya kalau kan Bapak buka di praktik pengembangan kesejahteraan mental mahasiswa dan praktek pengembangan karakter mahasiswa berbasis budaya lokal. Itu bahan ajarnya saya bisa lihat. Artinya yang disampaikan pada mahasiswa itu. Ini Bapak yang praktek kesejahteraan mental. Nah, ini ada capaian materinya ini Bapak di resource. Nah, ini kalau di play ini bahan materi yang mahasiswa dapat ini. Oh, saya harus buka di mana itu? Bukanya di Bismat, Bapak, di Bismatnya. Oh. Di Bismatnya pas materi pas materi kesejahteraan mental itu sudah kami siapkan materinya. Materi, resource, segmen tugas dan aktivitas. Siap. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ditanyakan. Bapak, ngapunten. Arwan, Benianti. Saya sudah chat sih sebenarnya, tapi ini apa itu memang pekerjaan mahasiswa itu
tersinkronisasi ke email kita ya, Pak? Kok saya sudah menerima beberapa email ya sejak kemarin itu. Masuk ke email saya gitu. Itu Bu, kalau masuk ke email atau tidak itu tergantung pengaturan Bapak Ibu di Bismart. Kalau pengaturan di profil Bapak Ibu di Bismart ketika ada tugas mahasiswa kemudian Bapak Ibu sampaikan notif, berarti nanti ada notif ke email Bapak Ibu. Oh iya. Kalau notifnya dimatikan tidak muncul. Misalnya contoh kami share ini pengaturan di masing-masing Bapak Ibu. Jadi di preference kemudian user ini kan ada notification preference. Kalau ini notifnya kita aktifkan, ada assignment kita aktifkan, ada forum kita aktifkan. Nah, semuanya kita aktifkan, itu otomatis nanti masuk ke email kita, Ibu. Oh, geng. Jadi pengaturannya otomatis di masing-masing dosen. Secara di course itu memang tidak kami set untuk masuk ke email. Tapi notif dari Bapak Ibu ketika memberikan penilaian itu nanti akan masuk ke emailnya mahasiswa. Oh ya. Oke, berarti nanti saya setting aja, Mbak, biar nggak numpuk-numpuk emailnya. Oke, matur nuwun, Mbak. Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ditanyakan kembali. Pak, untuk mendapatkan materi itu, halo Pak. Pangapunten Bapak, agak putus-putus. Nih, untuk masuk ke materinya itu kan di Bismart. Itu nggak harus masuk di fakultas ya? Betul. Jadi Bapak Ibu langsung login ke Bismart, otomatis di bagian atas itu sudah terenroll mata kuliahnya yang Bismart, Bapak. Misalnya ini, Bapak. Jadi otomatis nanti akan masuk di sini, Bapak, pembinaan soft skill ini. Jadi nanti akan muncul dari situ, Bapak. Oke, siap. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi dapat info Bapak Wakil Rektor itu sedang ikut kegiatan yang lain, baru ada rapat untuk di bidang penalaran sehingga belum bisa bergabung ke room ini. Sementara itu mungkin Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada kami minta Pak Staf Ahli untuk memberikan closing supaya mempertegas tugas dari Bapak Ibu dan selanjutnya. Mungkin ada arahan juga dari Bapak Wakil Rektor tadi. Monggo Bapak, kami persilakan. Matur nuwun. Bapak matur nuwun Pak Arwan atas penjelasannya, dan juga kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan untuk mengikuti bimbingan teknis ini. Jadi nanti misalkan ada Bapak Ibu narasumber yang lain yang sama di fakultasnya, itu misalkan menanyakan terkait ini prosesnya bagaimana, silahkan diminta untuk melihat video yang sudah kami kirimkan. Di situ kami kirimkan link-link video untuk memberikan feedback di forum diskusi, tugas, nah itu semuanya sudah ada di situ. Intinya sama dengan itu. Oke. Kami mohon bantuannya Bapak Ibu supaya nanti soft skill ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian mahasiswa merasa terlayani dengan baik, dan
tetap kita selalu berdoa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga masih bisa mengajar dan memberikan bimbingan kepada adik-adik mahasiswa. Baik, saya kira itu saja dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk koordinasi teknis narasumber soft skill pada siang hari ini. Kami tutup. Apabila ada yang mau ditanyakan, nanti mungkin bisa japri ke panitia, pertama mungkin ke Pak Arwan. Baik, kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun Bapak Stafili. Mungkin Pak Yuliansyah ada tambahan? Oh, enggak ada Pak, cukup mohon cuman memastikan terkait ini karena tugas itu ada 3 kelompok, Bapak Ibu, sekali lagi tugas yang Bapak Ibu koreksi adalah di kelompok 3, bukan di kelompok 1, kelompok 2. Takutnya nanti salah tempat. Alhamdulillah. 1 ya Pak ya? Cukup di kelompok 3 saja, karena kelompok 1, 2 itu jalur SNMPTN. Ini sudah selesai. Oke, alhamdulillah, ya. Paham. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Kamu jadi ya? Alah Mama Ayu. Hai, darling. Mama Ayu. Udah ya, makasih semuanya. Oke, cekap matur suwun Bapak Ibu, kita tutup, kita cukupkan, kita lanjutkan di aktivitas yang lain. Mungkin ada yang ngajar atau aktivitas yang lain. Matur nuwun rawuhipun Bapak Ibu, semoga sukses. Nanti kalau ada kendala bisa kontak kami atau panitia yang lain. Matur suwun Bapak Ibu.